Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai lingkaran. Kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Untuk yang pertama, saya akan membahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Caranya, substitusi titiknya ke dalam persamaan lingkaran. Contohnya misalkan ini. Tentukan kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini lingkarannya saya gambar dulu di sini. Jadi jari-jarinya 5 ya. Seperti ini. Kemudian titik A 4,2, berarti ini X, ini Y. Substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi X-nya disubstitusi 4, Y-nya substitusi 2. 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4, berarti sama dengan 20 ya. 20 itu kurang dari 25. 25 itu diambil dari ini. Ya. Karena kurang dari 25, maka titik A ini terletak di dalam. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini titik A. Kemudian titik B, min 3,4. Min 3 itu X, 4 itu Z. Kita substitusi berarti min 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini 9 ditambah 16 sama dengan 25 ya. Berarti sama dengan 25. Karena ini sama, maka terletak pada lingkaran di sini ya. Ini sama dengan jari-jari kan ini. Nah, ini sama dengan jari-jari. Kemudian titik C, kita selidiki terletak di manakah titik C? Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti min 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 25 ditambah 9 sama dengan 34. 34 itu lebih dari 25. Berarti titik C terletak di luar lingkaran. Jadi kalau saya gambarkan titik C di sini. Gitu ya. Contoh lagi misalkan tentukan kedudukan titik P, Q, dan R terhadap lingkaran ini. Oke, sama ya caranya. Titik P 2,3, ini X, ini Y, disubstitusikan ke persamaan lingkaran. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3, berarti 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 8 kali 2, ini kan, dikurangi 2 kali 3 ditambah 8, gitu ya. Terus kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah min 1. Min 1 itu kurang dari 0 ya, karena di sini kan 0. Kurang dari 0, maka titik P itu terletak di dalam lingkaran. Itu ya. Kemudian titik Q dengan cara yang sama disubstitusikan, X-nya diganti 4, Y-nya diganti min 2, maka akan diperoleh hasilnya 0. Berarti 0 sama dengan 0. Berarti titik Q terletak pada lingkaran. Kemudian untuk titik R dengan cara yang sama disubstitusikan, X-nya diganti 5, Y-nya diganti 8, maka diperoleh hasil 41. 41 itu lebih dari 0, maka titik R itu terletak di luar lingkaran. Gitu ya. Sekarang untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Caranya sama, substitusi persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Kemudian hitunglah nilai diskriminannya. Rumusnya seperti ini. Jika diskriminan itu lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran di 2 titik. Kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ini lingkaran dengan pusat A, B ya. D lebih dari 0, maka memotong lingkaran di 2 titik, yaitu titik A dan titik D di sini ya. Jika D sama dengan 0, maka garis G menyinggung lingkaran. Saya hilangkan dulu, sekarang garis G di sini. Ya, berarti menyinggung di titik P ini. Dan jika diskriminannya kurang dari 0 ini, maka garis G
tidak memotong lingkaran. Nah, kalau saya ilustrasikan seperti ini, tidak memotong lingkaran. Langsung ke contohnya. Tentukan hubungan antara garis G dengan lingkaran L. Jika berpotongan, maka tentukan koordinat titik potongnya. Penyelesaiannya, yang pertama garis G ini ubahlah ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Saran saya, buatlah yang paling mudah. Ini X nya kan koefisiennya 1, ini Z nya koefisiennya 7. Berarti kita buat X sama dengan ya, X sama dengan min 7Y min 10 ya. Yang ini pindah ruas ke ruas kanan. Kemudian X sama dengan min 7Y min 10 ini disubstitusi ke persamaan L ini, ke persamaan lingkarannya. Jadi X nya nanti diganti min 7Y min 10. Ini X nya juga sama dengan seperti ini. Ini X kuadrat kan, ini X kuadrat plus Y kuadrat tetap, min 2 X nya diganti min 7Y min 10 dikurangi 4Y min 20 sama dengan 0. Ini kita jabarkan, berarti 49Y kuadrat 2 kali min 7 kali min 10 adalah plus 140Y, min 10 kuadrat adalah 100. Yang ini tetap plus Y kuadrat. Ini kita kalikan, berarti min 2 kali min 7Y plus 14Y min 2 kali min 10 plus 20 ya. Yang belakang tetap. Kemudian 49Y kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, berarti 50Y kuadrat ya. 140Y ditambah 14Y dikurangi 4Y sama dengan 150Y. 100 ditambah 20 dikurangi 20, 100 ya, sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan, dibagi 50. Berarti ini Y kuadrat plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Setelah ditemukan persamaan ini, langsung kita mencari diskriminannya. Berarti ini A nya sama dengan 1. A ini adalah koefisiennya Y kuadrat ya. B adalah koefisiennya Y, berarti 3. C adalah konstanta ya, 2. Kita substitusikan ke rumusnya. B kuadrat min 4AC berarti 3 kuadrat dikurangi 4, A nya adalah 1, C nya adalah 2 gitu ya. Berarti 9 dikurangi 8 adalah 1. D sama dengan 1 berarti lebih dari 0. Karena lebih dari 0 maka garis G memotong lingkaran di 2 titik. Karena garis G ini memotong lingkaran di 2 titik, maka kita harus menentukan titik potongnya. Caranya, dari persamaan ini kita akan menentukan koordinat titik potongnya ya. Saya tulis lagi di sini. Kemudian kita faktorkan, karena ini Z kuadrat berarti ini Z kali Z ya. 1 kali 2 itu 2, 2 itu 1 kali 2 ya. Karena dijumlahkan hasilnya 3, berarti ini plus 1 plus 2, sehingga Y sama dengan min 2 yang ini, dan yang ini adalah Y sama dengan min 1 yang di sini ya. Y nya sudah kita temukan min 2 dan min 1. Kita substitusi ke sini. Y nya disubstitusi min 2 dan min 1. Ketika Y nya min 2, maka X sama dengan min 7 kali min 2 dikurangi 10 sama dengan 4. Ketika Y nya min 1, maka X nya kita substitusi diganti min 1 sama dengan min 3. Jadi koordinat titik potongnya yang pertama ini 4, min 2. Yang ini berarti min 3, min 1 ya. Nah, ini saya tulis lagi di sini, dan min 3, min 1. Jadi inilah titik potongnya. Untuk contoh selanjutnya, tentukan nilai P agar garis G menyinggung lingkaran ya. Cara menyelesaikannya, garisnya ini kita buat Y sama dengan atau X sama dengan ya. Kita ambil yang paling mudah.
Kemudian disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, berarti Y-nya disubstitusi X plus P, berarti X kuadrat plus X plus P kuadrat sama dengan 8. X kuadrat ini kita jabarkan, berarti X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat ya, sama dengan 8. X kuadrat ditambah X kuadrat 2X kuadrat ya, yang lain tetap. 8 ini pindah ke ruas kiri menjadi min 8. Kemudian kita menentukan diskriminannya, berarti ini A-nya sama dengan 2, B-nya itu koefisiennya X, berarti 2P, C-nya adalah konstanta, berarti P kuadrat min 8. Substitusikan ke rumus diskriminannya, B kuadrat min 4AC. B kuadratnya adalah 2P, berarti 2P kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C. C-nya adalah P kuadrat min 8 gitu ya. Kemudian 2P dikuadratkan adalah 4P kuadrat. Yang ini kita kalikan, 4 kali 2 min 8. Min 8 kali P kuadrat adalah min 8P kuadrat. Min 8 kali min 8 berarti plus 24 sama dengan 0. 4P kuadrat dikurangi 8P kuadrat sama dengan min 4P kuadrat ya, plus 64 sama dengan 0. Yang ini bisa pindah ke ruas kanan menjadi min 64. Ini bisa kita sederhanakan, berarti P kuadrat sama dengan 16, P sama dengan plus minus 4. Contoh selanjutnya, tentukan nilai H agar lingkaran L menyinggung sumbu X. Caranya, syarat menyinggung sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 disubstitusi ke persamaan lingkaran. Seperti ini, Y-nya disubstitusi 0 ya, ini berarti kan persamaannya tinggal X kuadrat plus X plus 25. Karena lingkaran tersebut menyinggung sumbu X, maka diskriminannya sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan H, C-nya sama dengan 25. Berarti B kuadrat min 4AC. B-nya adalah H kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25 ya, sama dengan 0. Berarti H kuadrat dikurangi ini 100 ya, sama dengan 0. H kuadrat min 100 bisa pindah ke ruas kanan, sama dengan 100. Berarti H sama dengan plus minus 10 ya. Jadi H sudah ditemukan plus minus 10. Sekarang kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Langkahnya membandingkan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran. Misalkan D adalah jarak titik pusat kedua lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran besar, ini R kapital ya. Kemudian R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Jika D sama dengan 0, maka kedua lingkaran sepusat. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini berarti yang lingkaran besar, yang ini lingkaran kecil. Kedua, jika jaraknya itu kurang dari jari-jari besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil, maka lingkaran kecil terletak di dalam lingkaran besar. Jadi kalau saya ilustrasikan gambarnya seperti ini, yang merah ini lingkaran besar, yang biru ini lingkaran kecil. Jika D sama dengan R dikurangi R kecil, maka kedua lingkaran bersinggungan di dalam. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Jika jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil, kurang dari jarak, kurang dari jari-jari besar ditambah jari-jari kecil, maka kedua lingkaran berpotongan. Ini ada dua ya ilustrasi saya. Yang pertama berpotongan di sini. Jadi posisi lingkarannya itu keluar sedikit gitu. Terus yang kedua seperti ini ya. Selanjutnya
Jika jaraknya itu sama dengan jari-jari besar ditambah jari-jari kecil, maka kedua lingkaran itu bersinggungan di luar. Jadi seperti ini ilustrasi gambarnya. Nah, ini kan bersinggungan di luar. Kemudian yang terakhir, jika jaraknya itu lebih dari jari-jari besar ditambah jari-jari kecil, maka kedua lingkaran tidak berpotongan atau saling lepas. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Langsung ke contoh soal. Diketahui lingkaran A dan lingkaran B. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B, serta tentukan titik potongnya jika kedua lingkaran itu bersinggungan atau berpotongan. Cara menyelesaikannya ini saya share lagi di sini ya. Lingkaran A, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Berarti lingkaran A ini pusatnya 0,0 ya. Dengan jari-jari, kalau di sini r kuadrat berarti jari-jarinya adalah akar 25 sama dengan 5. Kemudian untuk lingkaran yang B, nah ini berarti pusatnya 2,4. Nah, pusatnya 2,4. Jari-jarinya karena ini r kuadrat, maka akar 5. Akar 5 itu sama dengan 2,236 ya. Kemudian kita cari jaraknya. Ini berarti x1 y1, yang ini x2 y2. Kita substitusikan ke rumus jarak. X2 sama dengan 2, x1 sama dengan 0, y2 sama dengan 4, y1 sama dengan 0. Saya tulis seperti ini. Berarti 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan akar 20. Akar 20 bisa kita tulis menjadi akar 4 kali 5 ya. Akar 4 sama dengan 2, akar 5 nya tetap, sehingga sama dengan 4,472. Selanjutnya jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Jari-jari lingkaran besar yang ini ya, yang ini lingkaran kecil, sehingga 5 ditambah akar 5, 7,235. Selanjutnya jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil, berarti 5 dikurangi akar 5, 2,764. Kita perhatikan ini, jarak jari-jari besar ditambah kecil, jari-jari besar dikurangi kecil, berarti ini paling besar ya. Ini di tengah, ini paling kecil. Kalau saya tuliskan seperti ini, 2,764 kurang dari jarak kurang dari R plus R, sehingga rumusnya berarti seperti ini ya. Yang sesuai dengan pernyataan ini adalah ini, berarti kedua lingkaran itu saling berpotongan. Kita mencari titik potongnya. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, ini untuk persamaan 1. Untuk lingkaran yang B seperti ini, kita jabarkan dulu ya ini ya. X min 2 kuadrat kita jabarkan, berarti x kuadrat min 4x plus 4. Yang ini berarti y kuadrat min 8z plus 16 sama dengan 5. Berarti x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 8y sama dengan min 15. Ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 bisa kita eliminasi. Kita kurang, ini kita eliminasi. Berarti hasilnya 0 dikurangi min 4x adalah 4x. Ini 0 dikurangi min 8y berarti plus 8y ya. 25 dikurangi min 15 adalah 40. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 4 itu ya. Kemudian kita buat x sama dengan, dari sini kita substitusikan untuk x sama dengan 10 min 2y ke salah satu persamaan lingkaran. Bisa ke persamaan 1 atau persamaan 2. Saya sarankan yang paling sederhana, yaitu persamaan 1. Untuk x nya disubstitusi 10 min 2y plus y kuadratnya tetap sama dengan 25. Ini kita jabarkan 100 min 40y plus 4y kuadrat ya, plus y kuadrat sama dengan 25. 4y kuadrat ditambah y kuadrat 5y kuadrat, min 40y nya tetap
100 dikurangi 25 adalah 75 ya, sama dengan 0. Dibagi 5, kemudian kita faktorkan. Karena ini Y kuadrat berarti Y kali Z. 15 berarti bisa 1 kali 15, bisa 3 kali 5, yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 8, berarti min 3 kali min 5. Ini saya tulis min 3, yang ini min 5, sehingga Y sama dengan 3, yang ini Y sama dengan 5. Selanjutnya kalau sudah ditemukan Y nya, disubstitusi ke persamaan 3 ini ya. Berarti Y sama dengan 3, substitusi ke persamaan 3 yaitu X sama dengan 10 dikurangi 2 kali Z. Y nya substitusi 3, hasilnya adalah 4. Titiknya X, Y 4,3. Ketika Y nya 5, disubstitusi 10 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 0 ya. Titiknya 0,5. Jadi koordinat titik potong kedua lingkaran adalah 4,3 dan 0,5. Alhamdulillah, materi mengenai kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran sudah selesai. Ini adalah latihan, bisa untuk kalian diskusikan dan kerjakan. Dan semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dapat membantu belajar kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.